Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 17 September 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Presiden Joko Widodo datangi Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 16 September kemarin. Rupanya saat Presiden Jokowi hendak beranjak dari desa tersebut menuju SMK Beringin, para pedagang sate kerang berteriak agar jualannya dibeli. Jokowi pun merespons langsung dengan bahasa isyarat yang meminta pedagang untuk menghadapnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Goklas. Halo, selamat siang Dea. Ya, Goklas, bisa Anda informasikan apa sebenarnya tujuan atau agenda utama dari Presiden Jokowi mendatangi Desa Emplasmen kemarin? Ya, berdasarkan keterangan dari Bupati dan juga Kepala Desa dari Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa kedatangan Jokowi ke desa tersebut untuk mengikuti suatu kegiatan vaksinasi door to door ke masyarakat. Nah, adapun masyarakat yang melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat itu ada berjumlah sekitar 12 orang dan ke-12 orang tersebut dijumpai oleh Jokowi. Oke, informasinya kemarin ada momen saat dagangan dari pedagang saat ini diborong oleh Presiden. Bagaimana itu? Bisa diceritakan momen kemarin itu? Ya, jadi dia pada saat itu Pak Jokowi bersama dengan beberapa pejabat lainnya itu baru saja menjumpai 12 warga yang sudah divaksin door to door dan hendak ke SMK Beringin pada saat itu. Nah, pada saat Pak Jokowi masih mau menuju mobilnya, itu ada seorang pedagang yang tiba-tiba teriak memanggil Pak Jokowi dan meminta agar dagangannya itu dibeli oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi pun pada saat itu ketika melintas langsung melirik teriakan tersebut, lalu langsung menyuruh para pedagang untuk menjumpai dirinya, yang kemudian satu persatu para pedagang yang berjumlah sekitar 13 orang itu diberikan amplop putih kepada seluruh pedagang dari Pak Jokowi. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari para penjual sate ini setelah jualannya diborong Jokowi? Goklas. Ya, jadi salah satu pedagang yang sebenarnya pertama kali berteriak itu bernama Yuli Amalia. Jadi pada saat berkomunikasi dengan Pak Jokowi, dia merasa dan mengatakan sangat bahagia dan mengatakan Pak Jokowi sangat dekat terhadap rakyat dan sempat terjadi komunikasi. Dia mengeluhkan bahwa sudah di masa pandemi ini pendapatan mereka menurun sampai 100% hingga pada akhirnya Pak Jokowi memborong seluruh jualannya dan dari peristiwa itu mereka mendapatkan uang sebesar 7,5 juta untuk 13 pedagang. Seperti itu dia. Baik, terima kasih untuk informasinya rekan wartawan Tribun Medan, Goklas. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta batal membuka sekolah setiap hari di minggu ketiga pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih akan mengevaluasi dan mengkaji persiapan siswa selama beberapa pekan ke depan. Dalam hal ini terkait rencana penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang akan dibuka setiap hari. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo Dea, selamat siang. Yolanda, apakah benar PTM setiap hari di DKI Jakarta masih harus dipertimbangkan? Ya, baik Dea, terima kasih. Ya, saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih akan mengevaluasi dan mengkaji persiapan siswa selama beberapa pekan ke depan terkait rencana penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dibuka setiap hari. Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, memang pembukaan sekolah setiap hari akan direncanakan di minggu ke depan. Tetapi karena ia melihat kesiapan anak selama libur, maka ia akan mengevaluasi dalam 2 minggu ke depan ini. Ya, begitu dia. Oke, Yolanda, lalu sebenarnya apa yang menjadi faktor utama sehingga PTM terbatas di DKI Jakarta masih dipertimbangkan, dievaluasi kembali?
Ya, baik. Terima kasih, Dea. Rencana pembukaan PTM setiap hari ini memang masih terus dievaluasi oleh pihak Disdik DKI Jakarta. Yang menjadi faktor utama yaitu keselamatan dan kenyamanan para siswa. Sehingga masih banyak hal yang harus dipertimbangkan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini yang sekarang ini sedang kita jalani gitu, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Yolanda juga sudah berhasil mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, berikut keterangan lengkapnya. Memang masih masa bagaimana masuk dan disinfektasi. Sampai saat ini memang masih berjalan sesuai dengan harapan kita. Kalau untuk pembukaan sekolah setiap hari itu kapan? Jadi gini, pembukaan sekolah setiap hari kita rencanakan kan dia di minggu ketiga. Tetapi karena kita melihat kesiapan anak-anak selama libur, maka kita akan evaluasi dalam 2 minggu ke depan ini. Jadi targetnya apakah 2 minggu lagi kira-kira? Apakah dibuka setiap hari atau seperti apa? Jadi mungkin sama-sama kita berpikirnya gini, bukan dibuka setiap harinya yang menjadi target, tetapi keselamatan dan kenyamanan anak itu yang harus utama. Yang kedua, kita tidak ingin ini menjadi kluster karena ada yang masuk, karena pembiasaannya ini kan anak-anak sudah lama dan lain-lain. Jadi mungkin sama-sama saya mengatakan bahwa jadi kapan, bukan gitu, nanti pada saatnya kita memungkinkan untuk seperti itu kita akan melakukan itu. Dan proses kita melakukan sekolah siap secara assessment 1, 2 dan pelatihan itu terus berlangsung untuk sekolah-sekolah yang belum dibuka. Untuk penambahan sekolahnya itu dalam waktu ke depan ya, sesuai dengan rencana kita pada akhir September ini kita akan melihat sekolah-sekolah yang sudah siap lagi, dan ini kan proses, bukan tiba-tiba kita nyatakan siap atau tidak. udah ada Kalau target kita ya sekolah itu nanti kita umumkan di akhir September ini ya. Bisa lebih. artinya bulan November ke depan sekolah bakal bisa dibuka semua. Iya tadi, sama-sama kita punya persepsi yang bareng nih ya. Rencana itu nanti kita lihat perkembangannya sudah lama. Kan kita sudah memulai di awal di bulan ya, ada kendala karena memang naik lagi, kita pending. Nah sekarang ini kita merencanakan, lalu kita melihat kondisi pada saat ini sejauh saat ini sesuai dengan harapan kita. Kabar berikutnya datang dari Kepulauan Riau, Tribuners. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam. Pada kesempatan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyambangi beberapa titik lokasi di Kota Batam, di antaranya Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Rusun BP Batam Tanjung Chang dan Pelabuhan Internasional Batam Center. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Batam, Hening Sekar Utami yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Hening. Halo rekan Dea, selamat siang. Hening, dalam rangka apa kunjungan Menhub Budi Karya Sumadi kali ini di Kota Batam dan selanjutnya juga akan kemana lagi? Apakah masih ada agenda lain? Baik rekan Dea, memang pada Kamis 16 September 2021, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menyambangi Kota Batam, Kepulauan Riau dalam rangka untuk meninjau prosedur pelaksanaan pemulangan PMI atau pekerja migran Indonesia yang melalui Kota Batam. Memang seperti diketahui, Kota Batam merupakan salah satu titik pintu masuk lintas batas untuk pemulangan PMI dari luar negeri ke Indonesia. Dan juga kunjungan ini dalam rangka untuk mencegah masuknya virus varian baru COVID-19, yaitu virus varian MU dan Lambda yang diketahui sudah muncul di luar negeri. Untuk itu, Menhub Budi Karya mengimbau para kepala daerah maupun juga Satgas COVID di daerah untuk mengawasi dan juga memeriksa secara ketat proses pemulangan PMI di daerahnya masing-masing. Dan juga Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa ada 6 pintu masuk, baik dari jalur laut, jalur darat maupun udara yang mana menjadi tempat pemulangan PMI dari luar negeri ke Indonesia, yaitu di jalur laut ada selain Batam, ada di Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian di jalur darat ada di Antikong, Kalimantan Barat,
dan Aruk, Kalimantan Tengah, kemudian jalur udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Manado, Sulawesi Utara. Dan ini adalah pertama kalinya Menhub Budi Karya menyambangi Kota Batam dalam rangka untuk mencegah masuknya virus varian baru MU dan Lambda. Dan selanjutnya beliau akan berencana akan meninjau jalur darat yaitu di Entikong, Kalimantan Barat. Demikian. Oke, lalu Hening, berapa jumlah total pekerja migran di Indonesia yang datang ke Batam sampai saat ini? Sudah ada berapa? Baik, rekan Dea. Dari tanggal 12 Maret sampai dengan Desember 2020 tercatat ada 60.160 orang yang masuk melalui Kota Batam dan juga Tanjung Pinang. Kemudian di Januari sampai dengan 14 September ini di tahun 2021 tercatat 45.248 orang, yang mana diantaranya ditemukan 1.700 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang positif tadi itu sudah dirawat di RSKI Galang. Dan juga Satgas khusus COVID-19 mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan masuk juga sekitar 1.900 orang PMI melalui Batam, dan juga ada 7.000 orang yang akan dideportasi. Demikian. Lalu apakah ada catatan tersendiri dari Menhub Budi Karya Sumadi ini terkait prosedur pemulangan PMI ini? Baik, rekan Dea. Dari peninjauan itu, Menhub Budi Karya menilai bahwa prosedur pemulangan PMI melalui Kota Batam di Pelabuhan Internasional Batam Center itu sudah cukup baik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan PCR test harus dipercepat. Yang mana untuk alternatifnya pengganti mesin PCR test akan aplikasikan mesin tes cepat molekuler atau TCM. Jika mesin PCR test bisa mengeluarkan hasil normalnya 2-3 hari atau 1 hari atau 1 kali 24 jam jika sampelnya prioritas, maka untuk alat tes cepat molekuler ini bisa mengeluarkan hasil hanya 2 jam saja. Dan itu rencananya akan dipakai di Kota Batam. Dan juga menunggu alat TCM ini datang, maka Satgas COVID akan memakai rapid test antigen sebagai deteksi dini bagi para PMI yang baru datang ke Pelabuhan Batam Center. Selain itu juga Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang juga menemani Menhub Budi Karya dalam kunjungannya itu meminta bahwa pelabuhan di Tanjung Pinang juga harus dibuka lagi untuk sebagai tempat pemulangan PMI karena untuk meminimalisir penumpukan di Kota Batam. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Hening Sekar untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke Sumatera Selatan, pembatas jalan tengah Kota Lahat atau Jalan Mayor Ruslan Lahat saat ini sudah diratakan. Jika sebelumnya ruas jalan terlihat sempit, kini sudah tampak lebih luas. Terlebih tidak ada lagi reklame dan beberapa tanaman di sana. Pemkab Lahat juga rencananya akan mengubah arus lintas yang semula 2 arah menjadi 1 arah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Pos, Ehdi Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ehdi. Halo rekan Ehdi. Rekan Ehdi, bisa mendengar kami di studio? Lakukan jalur 1 arah. Ya, dapat kami kabarkan atau sampaikan rekan dia bahwasanya selama ini di Kota Lahat, tepatnya di jantung pusat Kota Lahat di Jalan Mayor Ruslan 1, ada pembatas jalan yang menjadikan jalur tersebut menjadi 2 arah. Nah, selama ini kondisi arus lalu lintas sangat padat, akibatnya sering terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan. Di sisi lain, tidak adanya kantong-kantong parkir yang menyebabkan kendaraan berjubel di pusat kota.
Dengan alasan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lahat merencanakan agar jalur pusat kota tersebut dibuat satu jalur. Oke, rekan Edi, lalu kapan rencana ini akan diterapkan dan juga seperti apa nantinya alur lalu lintas bagi kendaraan yang akan melintasi jalan pusat kota itu? Ya, baik dia. Yang untuk saat ini pemerintah daerah sendiri baru selesai meratakan pembatas jalan tengah kota. Selanjutnya akan kembali dibangun atau diaspal jalan yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengendara agar dapat memahami rencana pemerintah daerah menjadikan lokasi tersebut menjadi one way. Target dari pemerintah daerah sendiri tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Nah, untuk arus lalu lintas atau jalur di kawasan tersebut sendiri rencananya pemerintah daerah Kabupaten Lahat akan memanfaatkan jalan penyangga kota yang berada di Jalan Letnan Marzuki, Jalan Amir Hamzah. Kemudian Bupati Lahat juga menjadikan lokasi menjadi satu jalur untuk menghidupkan perekonomian warga yang ada di Kelurahan Talang Jawa atau di Jalan Letnan Marzuki, Jalan Isau-Isau dan Jalan Amir Hamzah, rekan dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Edi juga sudah mewawancarai Bupati Lahat, Cik Ujang, berikut keterangan lengkapnya. Pembangunan ini untuk satu jalur. Jadi tadi dengan Diskop dengan dinas PU supaya PUPR ini cak manu bagusnya ini kita dari hulu apa dari hilir yang satu jalurnya segitu, dan isi sisau bisa hidup. Kalau kita buka ini satu jalur isi sisau yang seluruh jualan di sisau termasuk Talang Jawa itu pasti hidup di situ karena perputaran ekonominya orang itu di situ. Nah, ini lagi di rapatkah besok apapun. Nah, ini karena banyak sekali mobil parkir di simpang 4 itu, kita nak cari kantong parkir, bukan parkir kuliner situ nak kita pindah ke mana. Nah, salah satunya di sini kita tengok itu dibuat apa itu jangan sampai lalu ke Bengkalai. Namun ke Bengkalai kayak ini kan dibingok dari luar, wong tamu-tamu dari luar Kabupaten Lahat apalagi luar Sumatera Selatan tak bagus. Nah, ini kalau kita bagusi, kita baiki apa yang tempat kuliner, apa tempat kantong parkir kaget, tapi kita bagusi supaya Kabupaten Lahat itu dia bagus dan di Anuwong ada perubahan. Pak, kata Bapak tadi pembangunan jalan satu arah ini untuk meningkatkan perekonomian nggak ya salah satunya? Sebelah situ kiri kanan ya. Ada sebagian warga yang bertanya-tanya pada kami, khususnya awak media Pak ya, itu mau dibuat apa? Bisa kasih gambaran sedikit nggak Pak? Bakal dibuat kayak gimana Pak? Kalau jalan ini satu jalur, mungkin dari hulu ke hilir. Jadi kalau di jalan ini pasar ini ke satu, kan yang hidup itu di sini saja. Sisau dengan Talang Jawa itu orang mau bangunan, jual bangunan, apotik ataupun jual-jual elektronik, jualan yang lainnya, orang masih berkumpul di sini. Tapi kalau ini sudah dibikin satu jalur, dengan sendirinya di Sisau dengan di Talang Jawa itu akan semarak juga yang jual-jualan, jualan apa-apa di situ. Dan ini untuk kelancaran, karena kalau kita pas mau lebaran apa-apa kan macet sekali. Tapi kalau kita dua jalur mungkin tidak terlalu macet. Kiri kanan pembuangan ada, kiri sini masuk gitu. Pak, untuk targetnya kapan Pak? Target satu arah ini? Tahun ini. Bupati Lebata, Nusa Tenggara Timur, Dr. Thomas Ola Langode resmi dilantik menjadi Bupati Lembata sisa masa jabatan periode 2017-2022 pada Kamis 16 September kemarin. Upacara pelantikan berlangsung di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. Aksi pelantikan disambut dengan demonstrasi mahasiswa Lembata yang ada di Kota Kupang. Mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gerbang masuk Aula El Tari. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Irfan. Halo Dea, selamat sore. Ya, Irfan, bisa Anda informasikan berapa lama aksi demo yang kemarin diselenggarakan? Baik Dea, untuk informasinya bahwa betul kemarin itu ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata atau Ampera Kupang yang ada di
Kota Kupang itu merupakan kumpulan dari mahasiswa dan juga pemuda dari Lembata yang ada di Kota Kupang. Mereka melakukan aksi demonstrasi ini Halo rekan Irfan. tepat di depan aula tempat demonstrasi ini berlangsung tidak sampai 30-an menit, kira-kira 15-an menit, kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian dari Polres Kupang Kota. Ya, demikian. Saat mengadakan aksi demonstrasi itu apa saja yang dituntut para mahasiswa, Irfan? Baik ya, untuk tuntutan mahasiswa ini mereka meminta agar Bupati Dr. Thomas Olalamodai agar mencopot kadis-kadis yang saat ini sedang terjerat masalah hukum, termasuk masalah hukum korupsi, dugaan korupsi yang terjadi mega proyek awal lolong yang sudah bergulir dari tahun 2018 dan menjerat salah satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Lembata. Kemudian mereka juga meminta agar penyelesaian masalah BBM dan juga infrastruktur ke beberapa daerah pelosok, terutama di kantong-kantong produksi di beberapa wilayah di Kabupaten Lembata. Ya. Demikian. Iya, terkait hal ini Irfan, apakah Bupati Lembata yang baru sudah memberikan tanggapan atau respons terkait demo mahasiswa? Betul ya, usai pelantikan kemarin, Bupati Lembata Thomas Olalamodai langsung memberikan komentar dan juga responnya terhadap tuntutan dan juga apa yang akan dikerjakannya selama beberapa bulan terakhir ketika dia memimpin. Dia menyampaikan birokrasi akan dia benahi, termasuk mencopot kadis-kadis yang bermasalah dan juga akan memberikan teguran jika ada temuan-temuan yang dilakukan oleh kadis dari BPK dan juga inspektorat yang ada di Kabupaten Lembata. Ya. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis Pos Kupang Irfan Hoi untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Angin kencang melanda pemukiman warga di Desa Boto, Kecamatan Takala, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Kamis 16 September kemarin. Pemerintah Kecamatan Takala mencatat ada 44 rumah warga dan juga 5 bangunan sarang burung walet yang rusak. Selain itu, informasinya satu tempat pelelangan ikan di Pelabuhan Rakyat Desa Boto juga mengalami kerusakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Hardiansyah. Halo rekan Dea. Hardi, bagaimana kondisi korban atau masyarakat pasca angin kencang melanda di Desa Boto kemarin? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa angin kencang melanda pemukiman warga di Desa Boto, Kecamatan Takala, Kabupaten Wajo kemarin. Saat ini angin kencang yang terjadi kemarin itu terjadi pada subuh hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah, dan itu berlangsung sekitar 1 jam sebagaimana pengakuan warga. Dan ada 50 bangunan yang rusak akibat terpaan angin kencang itu, diantaranya 44 rumah warga yang 10 diantaranya itu rusak, masuk dalam kategori rusak berat karena seluruh atap rumahnya itu hilang, dan ada 5 bangunan sarang burung walet yang rusak dan 1 TPI. Tim reaksi cepat penanggulangan bencana saat ini dari kemarin hingga saat ini masih membantu warga membersihkan material atap rumah yang terbang, utamanya atap TPI yang cukup besar dan menghalangi akses jalan masyarakat. Sementara warga juga saat ini masih mengumpulkan atap-atap rumahnya dan mencoba memanfaatkan yang masih bisa terpakai, dan saat ini rumah-rumah warga yang rusak itu ditutupi oleh tenda terpal seperti itu, rekan Dea. Iya, rekan Hardi, terkait angin kencang ini memporak-porandakan puluhan rumah warga. Apakah ada korban jiwa? Dikabarkan bahwa tidak ada, ya. Iya, baik rekan Hardi, silakan. Bahwa tidak ada korban jiwa pada kejadian pada subuh hari kemarin, tetapi ada 5 warga yang mengalami luka-luka masuk dalam kategori luka-luka ringan karena mengalami lecet-lecet. Itu terjadi karena ada warga yang tertimpa genteng rumah saat mencoba menyelamatkan diri saat angin terjadi, dan juga ada yang terjatuh dari tangga saat juga mencoba untuk menyelamatkan diri karena panik. Dan pemerintah mencatat bahwa ada seperti itu, rekan Dea. Iya, lalu terkait dengan pemerintah setempat, apakah sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak? Ya, pemerintah untuk sementara ini telah menyalurkan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak bencana angin kencang berupa paket sembako, perlengkapan bayi, tikar, tenda terpal untuk menutupi atap rumah warga, serta kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Sementara pemerintah juga merencanakan melalui Dinas Sosial akan menyerahkan santunan berupa uang tunai yang diharapkan bisa digunakan warga untuk memperbaiki rumahnya. Meskipun nominalnya tidak disebutkan, tetapi pemerintah akan menyesuaikan nominal untuk santunan itu
tergantung kemampuan keuangan daerah seperti itu. Sementara warga sendiri saat ini sangat membutuhkan bantuan seng atau atap rumah untuk memperbaiki rumah-rumahnya. Seperti itu rekan dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Hardi sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Camat Takalala. Sandi Ibrahim berikut keterangan lengkapnya. Ada 50 yang rusak yang terkena dampak angin puting beliung ini, yang terdiri dari 44 rumah pemukiman, 1 tempat pelelangan ikan, dan 5 rumah burung walet. Adapun yang rusak berat adalah sekitar 10 rumah. Ya. Warga Pak yang ada korban Pak? Ya. Ada korban? Saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Cuma taksiran kerugian material itu sekitar di atas 1 miliar. Daerah ini memang sering terjadi Pak ya? Tahun lalu daerah ini pernah juga terjadi, hanya waktu itu tidak terlalu parah seperti ini. Ya. Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai angin dari malam sampai dini hari mengakibatkan ruang di kelas pesantren Baitur Rahman di kota Cilegon roboh. Pesantren Baitur Rahman diketahui berada di lingkungan Dukuh RT 08 RW 03, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Pada korban jiwa dalam kejadian ini, namun menimbulkan kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Itu informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Banten, Hairul Ma'arif yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Hairul. Halo rekan Dea. Hairul, bagaimana dengan kondisi terkini dari sekolah dan kegiatan KBM di sana? Bagaimana setelah ruangan kelas pesantren tersebut roboh? Ya, baik, terima kasih Dea. Menurut Kepala Sekolah Pesantren Baitur Rahman yaitu Hidayatullah, saat ini kegiatan belajar mengajar di pesantren Hidayatullah, pesantren Baitur Rahman terhenti karena ruang kelas ini yang roboh, Dea. Saat ini masyarakat sekitar dibantu para siswa sedang melakukan kerja bakti bersama untuk memperbaiki dan membersihkan puing-puing reruntuhan yang ada di lokasi. Begitu Dea. Baik, informasinya tadi pihak pesantren merugi hingga puluhan juta rupiah. Berapa lebih detailnya total kerugian yang dialami? Baik Dea, total kerugian yang dikalkulasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, diperkirakan kerugian yang dialami oleh pesantren Baitur Rahman ini mencapai sekitar 70 juta rupiah, Dea. Oke, lalu terkait kejadian ini, apakah ada pihak yang memberikan bantuan untuk pihak pesantren, Hairul? Ya baik, terima kasih Dea. Untuk saat ini bantuan sudah ada dari Forum Komunikasi Guru Dinia Takmilia yaitu berupa 5.000 bata, dan dari Kecamatan Ciwandan juga tadi melalui Agus Iryadi, camatnya sudah meninjau ke lokasi untuk memberikan bantuan tenaga dan material. Selain itu, Kemenak Cilegon juga berencana akan memberikan bantuan berupa semen sekitar 50 sak. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Banten, Hairul Ma'arif untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jajaran Polres Pangkal Pinang masih menyelidiki aksi vandalisme atau lukisan pada dinding yang menampilkan sosok seorang pria yang gambarnya mirip Presiden Joko Widodo. Mural tersebut terpampang dan menarik perhatian masyarakat yang melintas di Jalan Yang Subaidah dekat Apotek Bangka, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada kemarin Kamis 16 September. Untuk mengetahui lebih detail terkait mural ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Bangka Pos, Yuranda, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Yuranda. Halo Yuranda. Halo. Yuranda, bisa Anda informasikan bagaimana sebenarnya awal pertama mural itu bisa diketahui? Siapa? Apakah ada pihak tertentu yang sudah mengetahuinya pertama kali? Bisa saya sampaikan, pada kemarin Kamis 16 September 2021, masyarakat di Jalan Yang Zubaidah, Kota Pangkal Pinang dihebohkan dengan gambar sosok pria yang menggunakan masker. Maskernya yang dipakai di mata serta bertanduk. Diduga mural tersebut mirip sosok seorang pejabat negara, yang di samping gambar tersebut pun tertulis puisi karya
WS Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Lesong. Ya, melihat hal itu banyak masyarakat yang memoto mural tersebut dan hingga viral, sehingga banyak menyita perhatian masyarakat sekitar, baik masyarakat awam maupun pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri. Begitu rekan dia. Yuranda, lalu apakah saat ini mural tersebut masih ada di tembok kawasan itu atau apakah sudah ada tindakan dari aparat terkait? Ya, pihak kepolisian sebelumnya terjun ke lapangan untuk mengecek mural tersebut. Namun setelah pengecekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Maka mural tersebut diserahkan kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang, yaitu Satpol PP Kota Pangkal Pinang. Sehingga dengan sigap Satpol PP Kota Pangkal Pinang langsung menghapus mural tersebut yang ada di Jalan Yang Zubaidah Kota Pangkal Pinang. Sehingga pada saat ini mural tersebut sudah hilang, ya, dihapus dengan menggunakan cat warna putih, sehingga tidak tampak lagi ada mural yang tergambar mirip sosok pria yang menggunakan masker seperti badut tersebut. Begitu rekan Dea. Lalu apa sebenarnya alasan dari Satpol PP akhirnya menghapus mural tersebut, Yuranda? Ya, berdasarkan keterangan Kepala Satpol PP Kota Pangkal Pinang Epran, penghapus mural tersebut yang mirip sosok Jokowi itu dinilai tidak sesuai estetika hingga mengganggu ketertiban. Selain itu, kata Epran, mural tersebut dinilai melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang pelanggaran ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dikutip dari Epran, kita hapus mural tersebut agar masyarakat tidak berasumsi berlebihan sebab gambar hasil mural tersebut dinilai tidak pantas, kata Epran kepada Bang Kapolres pada Kamis kemarin. Epran menuturkan berdasarkan pihaknya telah tidak melarang siapapun untuk melakukan bakat atau seninya. Namun harus ada tempat yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Begitu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Bangka Pos, Yuranda, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Ya, Sejumlah pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Sarolangun, Jambi diamankan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sarolangun. Para pelajar ini diamankan Satpol PP dan Disparpora lantaran kerap bolos di area Gor Sarolangun, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Rifani Halim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifani. Oke, rekan Dea. Rekan Rifani, kenapa pihak Satpol PP ini akhirnya menertibkan para pelajar ini? Dea. Ke Dinas Pemuda, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun kerap kali merasakan resah, terutama di pegawai atau PNS atau staf dari Disparpora Kabupaten Sarolangun, karena para siswa ataupun pelajar di Kabupaten Sarolangun ini kerap kali bolos dan kebut-kebutan di areal GOR yang memang jika dikatakan ini lumayan luas, Dea. Nah, karena di sini juga adalah tempat olahraga di Kabupaten Sarolangun, Dea. Gitu, Dea. Rifani, lalu apa sudah ada satu di antara pelajar yang mengungkapkan alasan mereka kerap mendatangi area GOR tersebut? Nah, ini Dea, para pelajar tersebut mengaku kepada pihak dinas maupun Satpol PP Kabupaten Sarolangun, mereka menjadikan tempat bolos GOR Kabupaten Sarolangun ini dikarenakan lokasi ini termasuk luas, Dea. Nah, dan juga para pemuda-pemuda yang memang bukan pelajar juga sering nongkrong di daerah sini, dan ini menjadi tempat yang menjadi pilihan bagi para pelajar karena memang tidak terlalu ramai pengunjung atau para masyarakat di pagi hari ataupun siang hari, itu dia. Hingga tidak terpantau dari orang tua maupun pihak-pihak manapun, hanya saja pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seringkali mengingatkan ataupun
kerap kali menutup gerbang. Namun ini tidak membuat jera juga para pelajar yang sering bolos di areal tersebut. Gitu dia. Lalu selanjutnya Rifani, apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap para pelajar ini? Nah, para pihak seperti Dinas DP3A maupun Satpol PP dipanggil oleh Dinas Pariwisata untuk melakukan pembinaan kepada para pelajar Kabupaten Sarolangun. Nah, ini juga dikecewakan oleh Kepala Dinas Pemuda Pariwisata Sarolangun bahwa ketika ditanyakan pelajar ini melakukan bohong. Dia mengaku bahwa dia bersekolah di SMA ataupun SMA yang berada di sekitar GOR. Namun nyatanya mereka bersekolah jauh dari areal GOR. Nah, untuk itu para orang tua maupun kepala sekolah dipanggil untuk melakukan menandatangani persyaratan yang agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Para pelajar ini agar tidak melakukan kegiatan bolos ataupun kebut-kebutan di areal ini. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Rifani sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sarolangun. Terus berikut keterangan lengkapnya. Jadi pagi ini, tadi pagi kita masih apel pagi, kita melihat anak-anak dari sekolah berkeluyuran sini, dan tadi saya lihat berkerumun atau nongkrong-nongkrong di belakang bangunan baru yang rumah susun ini. Makanya kami selaku penanggung jawab dinas ini kan memang selama ini sudah sering sekali. Jadi kadang sudah kita kasih peringatan. Nah, tapi hari ini karena saya lihat sering juga ya setiap hari orang keluyuran ke sini jam-jam sekolah. Nah, kita takutnya nanti anak-anak sekolah ini pada saat jam belajar dia tidak nyampe ke sekolah. Nah, tadi kita tanya pada berbohong semua gitu kan. Nah, makanya hari ini ya kami sudah koordinasikan tadi dengan Satpol PP, alhamdulillah sudah datang, kemudian dari DP3A sudah hadir juga, dan pihak sekolah sudah kami panggil ke sini termasuk orang tuanya. Nah, makanya saat ini kami masih menunggu orang tuanya. Tidak lain tujuan adalah kita mau pembinaan kepada anak-anak kita. Kita kasihan ya. Kalau tidak kita awasi, kita tahu anak-anak ini mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Mereka ini masa-masa depan bangsa, harapan kita, gitu, harapan orang tua. Nah, ternyata mereka kadang tadi sudah ini tidak ada yang sesuai gitu kan. Mereka berbohong. Nah, dia bilang tadi diusir dari sekolah, ternyata sekolah tidak mengusir. Memang mereka terlambat, tapi sebenarnya tidak disuruh pulang. Nah, mereka mungkin takut pulang ke rumah dimarahi orang tuanya gitu kan, sehingga ya keluyuran sini. Nah, jadi kami selaku penanggung jawab di Dinas Parpora ini, kami juga ada bidang kepemudaan dan juga itu juga ada pembinaan anak-anak remaja. Jadi jadi tanggung jawab moral juga bagi kami. Makanya hari ini ya, dengan berat hati kami melakukan razia. Dalam artian ya bukan kita mau menangkap mau segala macam, tapi paling tidak memberikan pelajaran atau shock terapi atau memberi peringatan. Terutama untuk orang tuanya, artinya jangan percaya betul dilepas anak-anaknya. Apalagi tadi banyak yang kos. Yang kos ini kan kadang-kadang ya orang tuanya tidak tahu gitu kan. Tribuners, Pemkab Indramayu mulai melakukan uji coba pemupukan padi menggunakan drone otomatis. Lengkapnya selesai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Kembali di live update Tribuners, informasi berikutnya datang dari Jawa Tengah. Warga desa Gelagawangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menerima uang miliaran rupiah lantaran tanahnya terdampak proyek tol Solo Jogja. Tak hayal para warga yang mendapatkan uang ganti rugi itu langsung dikerubungi sales mobil. Sejumlah warga pun menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil. Namun ada pula warga yang memilih digunakan untuk hal lain. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mardon. Ya, selamat siang. Mardon, iya, bisa Anda ceritakan bagaimana kemarin pantauan Anda
terkait suasana Desa Beku Klaten yang Anda datangi kemarin. Terima kasih. Tepatnya kemarin hari dari Kamis 16 September 2021 setelah dilaksanakan penyerahan ganti rugi dari di Desa Beku di Kecamatan Karanganom. Ya. Oke, rekan Mardon, lalu ada berapa total bidang yang diberikan ganti rugi di sana? Oke, untuk total bidang di sana yang diberikan ganti rugi ada 42 pemilik bidang yang terdiri dari 40 di pemilik bidang di Desa Beku, dan masing-masing satu bidang di Desa Kuncen Keper dan Desa Sidoarjo Polan Harjo. Lalu untuk total uang yang digelontorkan penanggung jawab proyek tol Solo Jogja ini berapa totalnya? Untuk total dari kemarin sekitar 43 miliar. Dan paling tinggi itu 3,2 yang atas nama Mudono. Warga Medan, tetapi dia mempunyai tanah di Desa Beku. Baik, Tribuners, tadi rekan Mardon juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Mudono, salah seorang warga yang terdampak proyek tol Solo Jogja. Berikut liputan lengkapnya. 2000 berapa ya? 2000 sekian. 268. Ya. Itu lahan aja atau ada rumahnya juga, Pak? Enggak ada. Oh, lahan pertanian. Ada pohon sengonnya. Oh. Uang gantinya berapa, Pak, tadi, Pak? 3,2 M. Okay. Rencananya mau pakai apa? Untuk beliin kosan, Pak. Kosan ya, Pak? Gimana, Pak? Malang sama Jogja. Malang tinggal bayar, ya. Oh, sudah rencana, Pak? Sudah. Sudah dibangun berarti, Pak? Udah beli jadi. Oh, beli jadi. Ya. Berapa luasan, Pak? Ya, ada 110, tapi 2 lantai. 2 lantai. Berapa pintu itu, Pak? Ya, itu yang di Jogja itu 7, yang di Malang itu 8 pintu. 8 pintu. 8 kamar. Udah pas duitnya. Kenapa pilih di antara 2 itu, Pak? Ya, lainnya udah punya semua. Kalau sebelumnya Bapak ya kerja? Saya di properti, Pak. Properti. Nyambung berarti, Pak. Ya, mainnya di tanah saya. Project. Jadi jarang di sini. Saya kerjanya di Jakarta. Berarti posisi di Beku mana gitu? Ya, saya pedan, Pak. Pedan. Iya, pedan. Cuman di sini kan adik saya di sini, tadi beli tanahnya di sini. Pak, kalau yang di Jogja dan Malang itu memang dekat dengan perguruan tinggi kan? Iya, betul. Ini sampun nonton? Itu 3M itu habis untuk bangun. Habis. Itu, Pak. Udah beli 2 itu, malah nombok. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Papua, Tribuners. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM mengalokasikan sejumlah lahan di Kota Sorong, Papua Barat untuk menjadi lokasi budidaya tanaman mangrove. Kegiatan rehabilitasi ini juga merupakan bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Papua, Sawan Asarir Harusun yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Sawan. Halo, selamat sore waktu Indonesia Timur, Dea. Sawan, berdasarkan liputan Anda, bisa Anda informasikan kenapa akhirnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini sangat gencar melakukan rehabilitasi lahan mangrove di Papua Barat, khususnya Sorong? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa beberapa hari ini Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove sangat gencar untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove di Kabupaten Sorong dan juga Kota Sorong. Hal ini dilakukan sebab untuk wilayah Papua Barat itu sendiri jumlah keseluruhan hutan mangrove yang telah dinyatakan rusak sekitar 40 hektar, sehingga perlu adanya intervensi langsung dari semua pihak termasuk
badan tersebut dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian untuk melakukan sebuah intervensi dalam agar menyelamatkan hutan mangrove yang ada di Kota Sorong dan juga Papua Barat. Begitu dia. Untuk total lahan, luasan lahan mangrove di Sorong sendiri yang menjadi fokus rehabilitasi ini ada berapa, Sowan? Dan bagaimana harapan ke depannya terkait dengan rehabilitasi ini? Iya, untuk Kota Sorong sendiri sudah dialokasikan sekitar 50 dari Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove, disiapkan hanya sekitar 50 hektar. Namun ada tambahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, sebesar 3 hektar, sehingga untuk Kota Sorong mendapat alokasi hutan lahan sebesar 53 hektar. Sementara untuk Kabupaten Sorong sendiri mendapat alokasi lahan sebesar 50 hektar dari lembaga tersebut, dengan harapan hutan yang alokasi lahan yang diberikan oleh Badan Restorasi Gambut dan juga mangrove, harapannya untuk digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat lokal yang ada di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong, karena selama ini penggunaan lahan yang saat ini dijadikan sebagai lahan mangrove, hutan mangrove, itu selama ini digunakan sebagai tambang batu, dan bahkan hutan mangrove yang sudah jadi ditebang oleh masyarakat, oknum-oknum masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut, sehingga dengan intervensi-intervensi yang dilakukan hari ini dan kemarin, diharapkan agar masyarakat bisa menggunakan lahan tersebut untuk keperluan-keperluan jangka panjang hingga anak cucu bisa menikmati hutan mangrove. Salah satunya yakni menggunakan hutan itu untuk mencari ikan, mencari udang, dan juga menjadikan sebagai tempat pariwisata, khususnya untuk pariwisata penelitian pendidikan, untuk pendidikan begitu. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Sawan juga sudah mewawancarai Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Ayu Dewi Tari. Berikut keterangan lengkapnya. Tahap sekarang ini 53 hektar totalnya. Nah, memang kalau ditanya kontinu enggaknya, nanti kita juga lihat, karena Indonesia ini luas. Total ada sekitar 600.000 hektar yang harus kita rehabilitasi, jadi nggak bisa semuanya di satu tempat saja. Jadi itu kenapa kami mendorong kemandirian masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi nextnya itu masyarakat yang harus berdaya. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan dan menjaga mangrove ini, sehingga mereka nggak lagi susah-susah nambang batu, yang itu sangat nambang karang, yang itu sangat merusak lingkungan. Dengan keberadaan mangrove, karangnya akan tumbuh lagi, kemudian hasil ikan lebih banyak, hasil ikan, udang, kepiting yang itu harganya luar biasa sebetulnya. Dan juga ke depan kalau itu jadi daerah wisata, hasilnya pasti jauh lebih menguntungkan untuk masyarakat lokal. Inovasi di bidang pertanian terus dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan produksi padi, khususnya di Kabupaten Indramayu. Mengingat Kabupaten Indramayu sendiri merupakan daerah lumbung padi nasional dengan jumlah produksi terbanyak di Indonesia. Terbaru, pemerintah Kecamatan Kerangkeng melakukan uji coba penyemprotan pupuk dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Handika. Halo Dea. Handika, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan suasana saat uji coba penggunaan drone pupuk ini di areal persawahan petani? Baik Dea, dapat kami informasikan alat drone ini merupakan inovasi terbaru di bidang pertanian yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Kerangkeng, di mana drone ini memiliki fungsi sebagai penyemprot pupuk dari udara. Ya, hal ini digunakan
maksud saya untuk mengantisipasi di mana jumlah petani di wilayah setempat itu sudah menyusut jumlahnya, dan sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat dalam proses pemupukan dia. Nah, Ika, kemarin Anda sempat melihat ya cara kerja drone tersebut. Bisa Anda jelaskan bagaimana? Baik dia, untuk cara kerja dari drone ini cukup mudah karena drone ini dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan sinyal yang dipancarkan melalui sebuah seperti tongkat yang dipasangkan oleh teknisi di dekat areal pesawahan tersebut, di mana nantinya dari sinyal itu drone tersebut akan menyisir secara merata areal persawahan di sekitaran sinyal secara merata dan secara berurutan dia, sehingga tidak ada bagian-bagian padi yang terlewatkan untuk disemprot pupuk. Keuntungan apa saja yang bisa didapatkan dengan menyemprotkan pupuk dengan menggunakan drone ini? Seperti diketahui, dengan menggunakan drone ini pemupukan tanaman padi milik petani dapat lebih merata. Selain itu, dengan menggunakan drone ini pemupukan pun jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara manual, di mana jika menggunakan manual itu waktu pemupukan bisa menghabiskan waktu seharian penuh bahkan lebih. Sedangkan dengan menggunakan drone ini untuk 1 hektar sawah itu hanya memerlukan waktu sekitar 20 menit saja dia. Baik, Tribuners, kemarin juga rekan Handika sudah melakukan wawancara bersama Camat Kerangkeng Ali Alamuddin. Berikut keterangan lengkapnya. Kami menggunakan drone ini bukan berarti kami memutus atau menjauhi para pekerja, tapi kami mempersiapkan apabila nanti kami susah mencari tenaga kerja dalam rangka penyemprotan, dan terutama dalam penyemprotan terkait padi sawah yang kena hama. Untuk penggunaan drone ini bisa maksimal dalam penyemprotannya. Inovasi terbaru berarti ya Pak? Ya, ini kita coba uji coba ini, semoga uji coba ini bukan yang terakhir, bisa dilaksanakan, bisa juga untuk sebagian area pertanian bisa maksimal. Pak, untuk keuntungan dari drone ini apa sih Pak? Ya, pertama keuntungan dari drone ini adalah proses yang lebih cepat. Biasanya dipakai penyemprotan manual bisa 1 hari atau 1 hari lebih. Di sini untuk area yang sekitar 1 hektar kurang lebih 20 menit selesai. Ini juga otomatis ya tadi tuh lihat? Ya, ini otomatis. Saya tergantung kebutuhan. Jadi drone ini bisa untuk membuka melalui angin, itu baik membuka padi. Ini bisa kebutuhan angin kekuatannya berapa itu bisa naik dan turun. Pak, tadi kan menyebutkan untuk persiapan ya Pak ya. Berarti kan untuk jumlah petani di Kecamatan Kerangkeng sendiri kan setiap tahunnya ada penurunan mungkin Pak. Seperti apa Pak? Yang jelas untuk jumlah petani di Kecamatan Kerangkeng ini rata-rata memang sudah mulai menurun, terutama bagi yang menanam, yang panen, dan juga yang mengimpor. Apalagi nanti kita persiapkan di sini adalah pabrik yang jumlahnya untuk karyawan 12.000. Jadi mungkin bisa jadi ke depan itu akan semakin berkurang orang minat ke padi. Jadi kami persiapkan untuk drone ini yang sekira-kiranya kami para petani ini sudah kekurangan tenaga kerja. Tapi kami sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan alat drone ini. Ratusan warga rela menceburkan diri berebut ikan di aliran sungai daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pasalnya aliran sungai daerah irigasi itu tengah dalam proses pengeringan. Mereka datang dari berbagai wilayah dengan membawa peralatan lengkap dengan harapan bisa membawa pulang ikan sebanyak-banyaknya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Eko Hepronis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Eko. Halo Mbak Dea. Ya, Eko, sejak kapan sebenarnya warga ini mulai beramai-ramai mencari ikan di daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo?
dapat saya kabarkan bahwa warga ramai-ramai mencari ikan di irigasi Tugu Mulyo mulai sejak Kamis kemarin karena adanya pengeringan irigasi yang dimulai sejak Kamis kemarin seperti itu. Oke, ikan apa saja yang bisa didapat ratusan warga itu di sana? Ikan yang didapat warga ini jumlahnya sangat banyak, mulai dari ikan-ikan air tawar seperti mujair, ikan nila, ikan mas, baung, bahkan ada juga ikan lele dan juga ikan bawal seperti itu. Sebenarnya mengapa irigasi tersebut dikeringkan dan sampai kapan proses pengeringannya ini? Proses pengeringan irigasi Tugu Mulyo ini bermula ketika adanya keluhan dari berbagai masyarakat di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas yang melaporkan kepada BBWS Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera bahwa di wilayah Kecamatan Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau terdampak dengan adanya kolam-kolam air deras yang banyak menjebol sisi-sisi dinding dari irigasi Tugu Mulyo. Akhirnya BBWS wilayah Sumatera mendatangi irigasi Tugu Mulyo dan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata disepakati bersama-sama warga dan masyarakat bahwa untuk perbaikan saluran irigasi tersebut dilakukan pengeringan. Untuk pengeringannya sendiri direncanakan akan dilakukan 2 tahap. Untuk tahap pertama akan dilaksanakan setelah dimulai dari hari kemarin, maksud kami, sampai dengan 3 bulan ke depan. Dan untuk selanjutnya akan dialirkan kembali untuk masyarakat menanam padi, kemudian setelah 4 bulan kemudian dilakukan pengeringan kembali untuk perbaikan selanjutnya. Baik, Tribuners, rekan Eko juga sudah sempat mewawancarai salah seorang pencari ikan di sana bernama Desi. Berikut hasil wawancaranya. Yuk cari apa yuk? Cari tekuyung. Tekuyung ya? Iya. Banyak sudah banyak dapat? Belum. Oh ini ngapa nih bisa nyari tekuyung ini karena apa nih Bu? Karena apa Bu? Apa karena dam punah? Dikeringkan gitu? Dari jam berapa Bu? Dari jam 1. Jam 1 malam? Iya. Sudah di sini Bu? Iya. Sudah? Oh. Dapat apa Bu itu Bu? Dapat apa begitu Bu? Dapat udang. Bisa dijual Bu sini Bu? Bisa. Oh udang ya? Udang. Apa ini? Liling. Liling ya? Tengkuyung. Oh banyak Bu ya? Kira-kira sudah dapat berapa banyak Bu? Tadi tuh setengah ember. Oh lah dibawa balik? Sudah dibawa pulang ya? Sudah. Sekolah menengah pertama di Kabupaten Tanah Tidung belum melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Hal itu lantaran siswa SMP di Tanah Tidung belum mendapatkan vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap. Satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama kebanyakan masih menunggu tahap vaksinasi kedua. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Risna. Halo Dea. Risna, lantas kapan rencana pelaksanaan PTM bagi SMP di Tanah Tidung sendiri? Untuk pelaksanaan PTM bagi SMP di Tanah Tidung sendiri belum diketahui pasti kapan pelaksanaannya, karena dari Kadis Pendidikan Tanah Tidung menyampaikan PTM bagi SMP di Tanah Tidung bisa dilakukan kalau siswa SMP di Tanah Tidung sudah melaksanakan vaksinasi lengkap, seperti itu deh. Lalu kapan untuk rencana vaksinasi dosis kedua ini disuntikan kepada para siswa SMP di sana? Untuk pelaksanaan vaksinasi pelajar suntikan vaksin dosis kedua itu akan dilaksanakan pada Oktober 2021 mendatang. Sementara ini masih penyuntikan vaksin dosis pertama, yang mana pekan depan akan dilaksanakan di SMP yang berada di Kecamatan Sesayap Hilir, begitu deh. Lalu untuk di Tanah Tidung sendiri, dari mana saja satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas? Untuk satuan pendidikan di Tanah Tidung yang sudah melaksanakan PTM baru sekolah dasar deh, disampaikan oleh Kadis Pendidikan Tanah Tidung, hampir semua SD di Tanah Tidung sudah melaksanakan PTM, hanya saja ada 2 sekolah yang belum melaksanakan PTM, salah satunya di Desa Tengku Dacing, Kecamatan Tanah Liat ya. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara Risnawati melaporkan dari Tanah Tidung. Selamat kembali bertugas.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Rumah singgah bagi pasien COVID-19 di Kota Tomohon, Sulawesi Utara mulai difungsikan. Bangunan ini berada di lokasi Kompleks Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT, atau tepatnya bersebelahan dengan Auditorium Bukit Inspirasi. Rumah singgah diperuntukkan untuk mereka yang tanpa gejala atau dikenal dengan OTG. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Hesley Marentek, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hesley. Ya, halo rekan Dia. Hesley, sejak kapan rumah singgah ini dioperasikan? Ya, jadi rumah singgah ini rekan Dia dioperasikan semenjak tanggal 3 bulan 9, 3 September. Jadi sudah sekira hampir 2 pekan ini rumah singgah ini beroperasi. Jadi ini merupakan mahasiswa UKIT yang berkat kerjasama antara pihak UKIT dan Pemkot sehingga dijadikan rumah singgah bagi pasien OTG. Ya, demikian rekan Dia. Oke, lalu fasilitasnya di sana seperti apa dan berapa nakes yang disiapkan? Jadi untuk fasilitas di rumah singgah ini, jadi dia menurut pengakuan dari wali kota lalu bahwa fasilitasnya sekelas hotel. Jadi untuk dari makan hingga tempat tidur itu fasilitas setara. Halo, rekan Hesley, bagaimana untuk fasilitas di sana seperti apa dan berapa nakes yang disiapkan? Ya, jadi untuk fasilitasnya, fasilitas setara hotel, jadi baik dari segi makanan hingga fasilitas untuk kamar, jadi dibuat sebaik mungkin sekelas hotel guna supaya para pasien ini betah dalam menjalani isolasi dan juga untuk meningkatkan imunitas para pasien. Untuk sementara untuk nakes itu disiapkan total ada 13 tenaga kesehatan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tomohon. Ya, demikian rekan Dia. Oke, lalu Hesley, rumah singgah ini apakah hanya diperuntukkan bagi mereka isoman yang berKTP asal Tomohon saja atau bisa daerah luar Tomohon? Ya, jadi untuk nakes sendiri ini untuk pasien sendiri bisa berasal dari luar daerah Kota Tomohon, jadi siapa saja asal jika ingin melakukan tes di Kota Tomohon dan terbukti positif bisa dibawa ke menjalani isolasi di rumah singgah ini. Ya, demikian rekan Dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Manado, Hesley Marentek melaporkan dari Tomohon. Selamat kembali bertugas.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau jangan lupa like, subscribe, dan share ya.